Apa posisi duduk kita sudah pas? Udah. Baik. Sebelumnya kalau boleh tahu nama kakak siapa? Yolan. Yolan. Kalau di rumah panggilannya siapa? Yolan. Yolan juga. Boleh saya panggil Kak Yolan? Baik. Kesini tadi sama siapa? Sama teman. Sama teman. Temannya nggak dibawa masuk? Di luar aja. Baik. Baik. Kak Yolan tahu tempat konseling ini dari siapa? Sama teman juga. Teman juga yang di luar. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Okti Jalta Zahwa. Bisa kakak panggil Okti. Di sini saya sebagai konselor, di mana saya akan membantu Kak Yolan dalam mencari solusi ataupun mengentaskan masalah yang dialami Kak Yolan. Kalau sebelumnya Kak Yolan sudah pernah mengikuti konseling atau tahu apa itu konseling? Belum tahu. Jadi konseling itu adalah di mana proses tatap muka di antara saya sebagai konselor dan Kak Yolan sebagai klien untuk membantu mengentaskan dan mencari solusi dari masalah yang dialami Kak Yolan. Dengan proses konseling ini mungkin bisa membuat Kak Yolan lebih merasa lega ataupun mendapat solusi dari masalah yang dialami Kak Yolan. Baik. Di sini semua yang Kak Yolan ceritakan ataupun sampaikan kepada saya akan dirahasiakan. Hanya saya, Kak Yolan dan Allah yang tahu. Kak Yolan bisa mengerti? Bisa. Jadi di sini juga saya berharap Kak Yolan itu terbuka dan sukarela dalam menyampaikan masalah yang sedang dialaminya. Jadi saya berharap tuh di sini Kak Yolan tuh terbuka dalam menyampaikan apapun yang Kak Yolan rasakan, cerita dengan jujur yang Kak Yolan rasakan. Baik, sebelum kita mulai proses konseling, saya jelaskan dulu peran saya di sini. Saya berperan sebagai konselor di mana membantu Kak Yolan dalam menangani masalah yang Kak Yolan rasakan. Dan Kak Yolan sebagai klien yang menceritakan masalah yang sedang Kak Yolan alami. Baik, jadi sebelum kita memulai proses konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan saya yang akan memimpin doa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya titip masalah yang dialami Kak Yolan dan temani kami dalam proses konseling ini, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Baik, coba Kak Yolan ceritakan masalah apa yang sedang Kak Yolan alami. Jadi di belakangan ini saya merasa capek, stres, dan merasa kurang fit gitu. Capeknya itu karena hal apa? Atau ada pekerjaan lain atau apa? Memang pekerjaan itu merasa lelah, tapi di sisi lain itu pekerjaan rumah itu membuat saya stres. Oh, jadi ada dua hal yang bikin Kak Yolan stres, kerjaan di tempat kerja sama di rumah. Kalau boleh tahu, kalau di tempat kerja yang membuat capek itu apa? Apa kerjaannya banyak, tugasnya banyak, atau gimana? Pekerjaan yang banyak. Kerjaannya banyak. Kalau di rumah yang membuat stres apa? Karena orang tua kurang mengerti keadaan saya. Kurang ngasih dukungan gitu ke Kak Yolan. Baik, jadi stresnya itu munculnya kapan? Sejak kapan Kak Yolan merasa mulai stres? Udah 3 bulan, tapi mau 2 minggu ini merasa stres. Stres berat akhir-akhir 2 minggu ini. Oh, baik. Dia muncul stresnya itu apa? Kadang-kadang tiba-tiba malam hari atau siangnya? Kadang siang hari. Kadang malam hari. Yang bikin sakitnya itu cuma ke fisik aja atau ke mentalnya juga kena? Mental juga kena, fisik juga. Kalau ke fisiknya apakah ada sakit kepala atau sakit kepala? Saya sakit, pusing juga, rasa pusing, sakit kepala. Baik, jadi Kak Yolan ini yang saya tangkap yang pertama itu merasa sakit, kurang gimana ya, merasa ada masalah karena dua sisi. Yang pertama masalah di tempat kerja, yang kedua masalah yang seharusnya di keluarga mendapat dukungan malah menjadi sakit hati karena omongan dari orang tua gitu. Betul. Kalau di tempat kerja kamu sangat merasa stres hanya karena tugas dari pekerjaan kamu. Ya, terlalu banyak pekerjaan dan membuat saya itu merasa capek, sakit kepala, sangat sakit.
Baik, jadi selain beban kerja, kamu juga ngerasa kurang dihargai kalau di rumah. Iya benar. Kurang dihargainya gimana? Apakah orang tuanya mengabaikan kamu atau dia gimana? Kurang menghargai dan kurang merasa Dimengerti? dimengerti. Baik, jadi seharusnya kamu mendapatkan dukungan dari orang tua karena stres kerjaan, tapi malah kamunya diabaikan, tidak, malah disalahkan terus seperti itu. Baik, di sini saya akan membantu kamu dari sudut pandang lain gitu, karena kan kamu bilang kalau orang tua kamu tuh tidak mengerti kamu. Jadi di sini baik, jadi dari yang kamu ceritakan selanjutnya itu saya ingin kamu itu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dari cerita kamu tadi, kamu menceritakan bahwa orang tua kamu itu banyak ngomong, ibaratnya bikin kamu sakit hati. Coba kita pandang dari sisi lain, seperti orang tua kamu marah itu karena mereka khawatir karena kamu stres di pekerjaan kamu, atau mereka itu peduli sebenarnya, tapi caranya itu dengan cara memarahi kamu, bukan malah pikiran kamu bikin yang mereka bilang kamu itu orang yang kurang cukup baik, tapi sebenarnya mereka itu peduli dan khawatir sama kamu. Mungkin mereka merasa begitu, bagaimana? Ya, mungkin seperti itu. Ya betul. Nah, jadi mungkin cara mereka itu berbeda yang kamu inginkan. Kamu inginnya mereka support, dukung, tapi malah cara mereka itu berbeda. Nah, jadi tujuannya itu melihat dari sudut sisi lain. Tapi perasaan kamu juga benar, tidak salah, karena kamu merasa mereka kurang perhatian sama kamu. Sebelumnya kamu pernah cerita dengan orang tua kamu apa yang kamu rasakan? Tidak berani aku sama orang tua. Tidak berani caranya berkomunikasi sama teman, atau mungkin ada tempat cerita lain? Tidak ada. Jadi kamu nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua, ngomong apa yang kamu rasakan seperti itu? Nggak berani. Apa yang bikin kamu nggak berani? Takut. Itu yang bikin kamu merasa nggak berani untuk cerita dengan ibu ataupun ayah kamu. Baik, jadi di sini saya akan menggunakan teknik kursi kosong, di mana kamu akan berbicara dengan kursi yang kosong, tetapi kamu akan membayangkan kalau di kursi itu ada orang tua kamu, bisa ayah ataupun ibu kamu. Jadi di situ kamu akan cerita apapun yang kamu rasakan, kamu bisa cerita dengan kursi kosong tersebut. Apa kamu bisa? Bisa. Kamu siap? Kita coba ya. Semoga bisa. Jadi baik, kamu bayangkan kalau di depan kursi kosong ini ada orang tua kamu. Siapa yang kamu bayangkan? Ibu atau ayah? Ibu. Kamu bayangkan, kamu pikirkan, dan kamu rasakan bahwa ibu kamu ada duduk di depan di kursi ini. Bisa kamu bayangkan? Bisa. Kalau boleh tahu, ibu kamu pakai baju warna apa? Warna biru. Dia mau kemana? Baru bangun tidur kah atau Mau pergi. mau pergi? Pergi kemana? Kalau boleh tahu? Mau pergi ke rumah nenek. Rumah nenek. Kamu bayangkan, sudah kamu bayangkan ada ibu kamu di depan? Ada. Baik, silakan kamu rasanya dari yang kamu rasakan selama ini, kamu tidak berani untuk cerita, apa yang ingin kamu bilang ke ibu kamu? Silakan kamu sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada ibu kamu. Bu, sebenarnya aku tuh capek. Aku tuh ingin membuat ibu bahagia, ingin membuat ibu itu terus tersenyum. Malah ibu itu membuat aku itu seolah-olah itu ada tidak berguna bagi ibu. Ibu itu selalu membuat aku itu dan membuat ibu aku itu seolah-olah anak itu serba salah di mata ibu. Dan ibu itu sebenarnya aku butuh dukungan dari ibu, support dari ibu, bukan dari
tidak pernah aku dengar dari mulutnya ibu. Baik, apa cuma itu? Ada lagi yang ingin kamu sampaikan ke ibu kamu? Tidak, udah. Kira-kira dari yang kamu sampaikan, apa respon dari ibu kamu? Baik, dari yang kamu sampaikan tadi, kira-kira apa respon dari orang tua kamu, ibu kamu? Ibu cuma mau aku tuh, ibu tuh cuma takut aku tuh terjadi apa-apa sama aku, takut hal yang tidak pernah terjadi, dan ibu itu pengen membuat aku bahagia, dan ibu itu nggak tahu cara bikin aku bahagia, malah dia itu membuat aku terjadi tertekan perasaan sama ibu. Ada lagi mungkin respon dari ibu kamu? Nggak cuma itu aja. Nah, dari respon yang ibu kamu sampaikan, apa yang kamu rasakan? Sedih mungkin ya, tapi sedikit lega. Dari respon ibu kamu lega. Baik, jadi kapan kamu mau menyampaikan itu ke ibu kamu yang sudah kamu praktekkan tadi? Kan besok. Besok hari Senin. Iya, Kalau boleh tahu jam berapa? sekitar jam 10 atau jam 11. Pagi, malam? Iya, pagi. Pagi, jam 10-11 pagi. Iya. Baik, saya tunggu kamu menyampaikan itu ya sama ibu kamu besok Senin jam 10. Iya. Baik, kamu sudah menyampaikan apa yang kamu rasakan ke ibu kamu, jadi kamu bisa menyampaikan langsung besok ke ibu kamu sesuai dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Perasaan kamu sudah lebih lega? Lega. Lega. Panjang itu. Baik, dari proses konseling kita hari ini dari awal sampai akhir, bagian apa yang sangat membantu kamu dari 2 teknik konseling tadi? Menurut kamu bagian apa yang membuat kamu ngebantu dari masalah kamu? Teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong. Kenapa? Karena bisa membaca itu mengeluarkan masalah dan beban dalam pikiran saya. Membantu kamu juga berkomunikasi ya Iya. dengan ibu kamu. Baik, apa ada lagi yang membuat kamu merasa ngebantu kamu dari proses konseling kita tadi? Cuma itu aja. Cuman itu aja. Baik. Kalau boleh kamu nilai dari 1 sampai 10, bagaimana perasaan kamu setelah kamu konseling sama pas pertama kamu masuk tadi? Kira-kira berapa? 8. 8. Iya. Jadi sudah terasa semakin lega ya, semakin ringan rasanya. Baik. Baik, dari proses konseling kita dari awal sampai akhir, apa yang kamu dapatkan dari konseling kita? Yang pertama itu membuat saya lega dan mengurangi beban dalam pikiran saya. Yang kedua itu membuat saya itu mengeluarkan isi pikiran saya yang mengungkapkan perasaan kepada kedua orang tua saya. Dan ketiga itu membuat saya itu merasa dimengerti, disayangi. Cuma itu aja. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti konseling hari ini. Jadi saya juga senang bisa membantu kamu dalam mencari solusi masalah yang kamu alami. Jadi kalau bisa untuk kedepannya, kalau kamu mau konseling lagi, kamu bisa konseling dengan saya, membantu kamu menyelesaikan masalah yang kamu alami. Dari konseling kita hari ini dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Yolan karena sudah konseling dengan saya, menceritakan masalah yang dialami Kak Yolan. Saya merasa senang karena Kak Yolan sudah datang ke saya. Jika nanti
mengalami masalah lagi, merasa pusing ataupun hal lain yang banyak pikiran, Kak Yolan bisa datang ke saya lagi untuk konsultasi, menceritakan apa yang Kak Yolan rasakan. Iya, saya mengucapkan terima kasih kepada kakaknya yang selalu mendengarkan curhat saya, cerita saya dalam masalah ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Baik, jika Kak Yolan mau konseling lagi, Kak Yolan bisa datang ke saya di praktek konseling opti. Baik Kak Yolan. Baik, terima kasih untuk konseling hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan Kak Yolan sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita berdua. Dan Kak Yolan juga bisa menceritakan, menyampaikan apa yang Kak Yolan rasakan tadi ke ibu Kak Yolan. Saya tunggu ya besok jam 10 kalian. Baik, terima kasih. Mungkin sekian untuk hari ini. Saya tunggu di minggu-minggu selanjutnya. Baik Kak Yolan. Baik. Terima kasih Kak Yolan.